Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang para peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada e-learning mata pelatihan muatan teknis substantif lembaga atau biasa kita singkat dengan MTSL. Sebelum kita masuk ke dalam materi MTSL, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuwita Anggraini. Saat ini saya menjabat sebagai sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Lubuk Linggau. Para peserta diklat pelatihan yang saya banggakan, mungkin ada di antara Bapak dan Ibu yang belum mengetahui apa itu dan tujuan dari materi MTSL. Oleh sebab itu, sebelum saya memberi materi, maka terlebih dahulu akan saya jelaskan tujuan dari mata pelajaran kita kali ini. Setelah mengikuti pelajaran mata diklat ini, maka para peserta diharapkan dapat memahami dan menjelaskan visi dan misi dari daerahnya masing-masing dan memahami dan menjelaskan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan dan nilai-nilai organisasi di tempat Bapak dan Ibu bekerja. Sekarang, mari kita mulai masuk secara perlahan ke dalam materi kita. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa setiap pemerintah kota atau kabupaten selaku lembaga pemerintahan memiliki visi dan misi yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh pemerintahnya. Apa itu visi dan apa itu misi? Visi adalah cita-cita dan tujuan jangka panjang atau keinginan yang ingin diwujudkan. Sedangkan misi merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk pencapaian visi tersebut. Pada kesempatan kali ini, sebagai contoh, saya akan membahas visi dan misi pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji SN Pranaputra Sohe, dan Bapak Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Sulaiman Kohar, di mana visi dan misi ini tercantum di dalam RPJMD tahun 2018 dan sampai dengan tahun 2023. Adapun visi pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah terwujudnya Lubuk Linggau sebagai kota metropolis yang madani. Sedangkan misi yang digunakan sebagai langkah untuk mencapai tujuan dari visi tersebut adalah 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak, berkualitas, dan berkarakter. 2. Meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatkan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan. 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baiklah, perlu juga saya jelaskan di sini bahwa selain mempunyai visi dan misi, pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Lubuk Linggau dan Bapak Wakil Wali Kota juga mempunyai slogan, di mana slogan Lubuk Linggau itu adalah bisa, Linggau bisa. Bisa yang terdiri dari B. B merupakan brain atau kecerdasan. I adalah inovasi atau perubahan tentunya yang menuju ke arah perbaikan. Speed adalah kecepatan, sedangkan A merupakan akuntabel. Akuntabel di sini artinya bahwa setiap apapun yang kita lakukan sebagai ASN itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta diklat CPNS yang saya banggakan. Selanjutnya saya akan coba memaparkan misi-misi dari pemerintah Kota Lubuk Linggau, di mana misi yang pertama adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak, berkualitas, dan berkarakter. Pembangunan sumber daya manusia di Kota Lubuk Linggau diutamakan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkualitas dengan cara melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pemantapan pelayanan pendidikan untuk semua dengan mengedepankan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan karakter untuk menciptakan masyarakat yang beragama, beriman dan bertakwa, berbudi luhur, bertoleran, yang mengedepankan sikap gotong royong dan tolong menolong antar sesama. Hal ini didasari dengan kultur masyarakat Lubuk Linggau yang berasal dari berbagai macam etnis dan suku, sehingga pemerintah Kota Lubuk Linggau memandang perlu untuk memasukkan poin peningkatan akhlak kualitas manusia yang berkarakter baik sebagai salah satu visi Kota Lubuk Linggau. Kedua, meningkatkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial.
peningkatan daya saing ekonomi dan kesejahteraan sosial ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama peningkatan aspek daya saing melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga para pelaku usaha dapat melakukan usahanya dengan tenang dan nyaman di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, memberikan kesempatan seluas-luasnya pengembangan kawasan ekonomi baru. Yang ketiga, peningkatan status kesejahteraan sosial melalui sinergitas program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat. Hal ini tentunya dijadikan misi karena berkaitan dengan letak wilayah Kota Lubuk Linggau, di mana batas utara kita bersebelahan dengan Kabupaten Musirawas Utara, batas wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Musirawas, dan letak wilayah barat berbatasan dengan Kabupaten Curug, Provinsi Bengkulu, yang akhirnya Lubuk Linggau bisa dikatakan merupakan kota atau wilayah yang menjadi simpul dan penunjang sektor perekonomian dari beberapa wilayah kota dan kabupaten sekitarnya. Yang ketiga, misi yang ketiga, meningkatkan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan. Di mana pada hal ini pemerintah Kota Lubuk Linggau akan membangun infrastruktur dengan mengedepankan konektivitas dan pengembangan wilayah yang tentunya akan mempertimbangkan dengan sanitasi, air bersih, tenaga listrik yang mendukung serta keaktifan dari masyarakat sekitar. Sehingga ini dapat dikatakan bahwa dapat membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan kawasan permukiman baru. Hal ini dapat dilihat dengan rencana pembukaan kawasan industri yang akan dikumpulkan dan akan berada di dalam salah satu wilayah kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Sedangkan misi yang terakhir atau misi yang keempat dari pemerintah Kota Lubuk Linggau adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, pada misi ini merupakan adalah peran terbesar dari kita sebagai aparatur sipil negara. Karena dalam misi ini menunjukkan bahwa komitmen utamanya adalah melakukan reformasi birokrasi yang berkaitan dengan misi dan visi dan misi juga dari Presiden Republik Indonesia. Di mana untuk reformasi birokrasi itu mencakup kepada penataan kelembagaan yang baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan aparatur, salah satunya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang ada. Ketiga, peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur. Keempat, pengawasan. Kelima, pelayanan publik. Keenam, pengembangan budaya kerja produktif, efektif, dan efisien. Ketujuh, mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis IT atau teknologi. Untuk mencapai poin-poin di atas, pemerintah Kota Lubuk Linggau selalu melakukan upaya-upaya terkait, diantaranya koordinasi dengan pihak-pihak atau lembaga-lembaga yang berwenang seperti Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian Dalam Negeri. Demikianlah pemaparan saya tentang materi NTSL pada e-learning pelatihan dasar CPNS kali ini. Besar harapan saya, Bapak dan Ibu peserta diklat sekalian dapat memahami tentang visi dan misi dari pemerintah masing-masing, serta dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya sebagai ASN di lingkungan organisasinya masing-masing. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.